Salam adik-adik praremaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, adik-adik praremaja. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita dalam khotbah praremaja pada minggu ini yang tertulis dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari adik-adik semua memperhatikan Alkitabnya dan Amang Pendeta membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dikatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan, adik-adik praremaja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adik praremaja yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menampakkan dirinya di Danau Tiberias bersama dengan murid-muridnya, ketika mereka pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan, dan Yesus menampakkan diri ke sana, dan Yesus menyuruh mereka untuk melemparkan jalannya sebagaimana Tuhan perintahkan kepada murid-murid Yesus, sehingga mereka mendapatkan ikan yang banyak. Itu dapat kita baca pada ayat yang pertama pada pasal 21 ini. Dan pada firman ini yang dimulai dari ayat 15 sampai ayat 19 ini, bahwa pertemuan Yesus dengan murid-muridnya semakin memperdalam pengenalan murid-murid itu akan Yesus. Semakin memperdalam apa maksud dan tujuan Yesus dan rencana Tuhan
akan pemanggilan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Tentunya adik-adik remaja, ketika Yesus ditangkap, menderita, semua murid-murid Yesus melarikan diri. Mereka takut. Dan setelah Yesus bangkit dan menampakkan kepada murid-murid, sebagaimana dalam firman ini, tentunya murid-murid itu semakin memperdalam pengenalan mereka terhadap Yesus dan juga pemanggilan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Karena kita tahu selama penderitaan Tuhan Yesus, Petrus pernah mengecewakan Yesus. Bahwa dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ketika prajurit mengatakan kepada Petrus, ini salah satu dari murid Yesus itu. Tetapi apa jawaban dari Petrus? Saya tidak mengenal dia. Maka dalam firman ini, Yesus bertanya kepada Petrus, ingin menjelaskan kepada Petrus bagaimana kesungguhan hati dia sebagai murid Yesus, sebagai pengikut dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita perhatikan adik-adik praremaja, ada 3 pertanyaan dengan pertanyaan yang sama 3 kali disampaikan oleh Yesus kepada Petrus. Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Yesus. Dan Simon Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Demikian dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Pertanyaan yang kedua sama juga dengan pertanyaan yang pertama. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawaban Petrus, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang ketiga kalinya, Yesus mengatakan pertanyaan yang sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawaban yang sama juga dikatakan oleh Petrus. Benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik remaja, mengapa Yesus mengatakan itu, mempertanyakan pertanyaan yang sama sampai dengan 3 kali? Tentu ini merupakan pukulan yang berat bagi Petrus. Sebab Tuhan tahu bagaimana sebenarnya karakter daripada Petrus. Sebagaimana Amang Pendeta katakan, selama penderitaan Yesus ketika ditangkap, Petrus menyangkal Yesus sampai dengan 3 kali. Dengan pukulan yang berat, dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus, sebenarnya Yesus ingin meneguhkan komitmen daripada Petrus sebagai murid Yesus. Bagaimana kesungguhan hati dia, bagaimana keseriusan dia dan iman dia terhadap Yesus sebagai Tuhan itu. Karena itu, hal yang pertama yang boleh kita lihat adik-adik praremaja, bagaimana Tuhan mempersiapkan murid-muridnya dengan tugas yang sangat berat, yaitu untuk mengabarkan Injil, untuk melakukan misi yang akan diberikan oleh Yesus kepada murid-murid itu. Yang pertama itu, bahwa dari pertanyaan Yesus itu ingin menguji ketulusan kasih daripada murid-murid itu. Menguji ketulusan kasih murid-murid itu kepada Yesus. Tentunya Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Matius 22 itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu,
dengan segenap kekuatanmu. Tuhan memanggil manusia untuk datang kepadanya untuk menerima keselamatan itu hanya oleh karena kasih Tuhan itu kepada manusia. Dan bila pertanyaan ini disampaikan kepada kita adik-adik praremaja, sebagaimana kepada Petrus, "Hai adik-adik praremaja, apakah engkau mengasihi aku?" Bila demikian pertanyaan dikatakan oleh Yesus kepada kita, bagaimana jawaban kita adik-adik? Tentu kita akan menjawab sama dengan jawaban Petrus ini. "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Bagaimana kasih kita kepada Yesus? Karena memang kasih itulah yang memanggil setiap manusia, dan kasih itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semuanya. Sebab itu adik-adik praremaja, bagaimana bukti kasih kita kepada Tuhan itu? Bukti kasih kita kepada Tuhan itu tentunya kita harus lebih mendekatkan kepada Dia. Sebab itu kasih itu harus ada pengujian bagi kita. Apakah benar-benar kita tulus mengasihi Tuhan? Demikian juga Yesus ingin meneguhkan ketulusan kasih daripada Petrus itu kepada Yesus. Kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, mengatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mengasihi Yesus. Sebab Dialah yang menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya lah yang menyelamatkan kita. Jadi adik-adik, kita mengasihi Tuhan itu jangan dengan rasa paksaan, tetapi kita mengasihi Tuhan itu dengan kasih yang tulus, yang dari hati kita, yang dari kekuatan kita, yang dari akal budi kita. Kedua, dari firman ini ingin mengatakan kepada kita, menguji perbuatan kita. Apakah memang kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu? Jika kita berkata ya, maka kita akan selalu menghindari segala perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Jika kita mengatakan, ya saya mengasihi Tuhan. Tentunya untuk menguji perbuatan kita mengasihi Tuhan itu, terkadang kita adik-adik praremaja kita mengatakan, ya saya mengasihi Tuhan, tetapi kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita bisa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kemauan Tuhan itu. Padahal kita mengatakan mengasihi Yesus. Tetapi orang yang mengasihi Yesus, dia diuji perbuatan dia sebagaimana dia mengatakan, aku mengasihi Yesus. Ya, aku mengasihi dia. Bila demikian, kita mengasihi Yesus, bahwa adik-adik praremaja, kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan kasih Tuhan ini. Karena inilah yang merupakan kekuatan pertahanan kita untuk mempertahankan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini. Maka adik-adik, jika adik-adik praremaja katakan, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau, lakukanlah itu melalui perbuatanmu. Bagaimana caranya? Bagaimana sikapmu di rumah? Bagaimana perilakumu terhadap orang tuamu?
bagaimana perbuatanmu terhadap sesamamu. Kalau di rumah, bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Apakah kita sering melawan orang tua kita? Atau apakah kita menuruti apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Atau jangan-jangan adik-adik pra-remaja, masih ada dari adik-adik pra-remaja yang suka melawan orang tuanya. Tetapi oleh firman ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita menguji perbuatan kita bila kita mengatakan, ya, aku mengasihi engkau Yesus. Dan ketiga, dari firman ini ingin ditekankan kepada kita dari pertanyaan Yesus kepada Petrus ini adalah menguji kesetiaan kita. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Tentunya tidak ada yang dapat kita berikan. Emas tidak mungkin. Perak tidak mungkin juga. Apa yang boleh kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya kepada kita? Bukan harta, bukan sikap perbuatan kita, tetapi satu yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada selain kasih kita kepadanya. Kasih kita kepadanya. Sehingga Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi Dia. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bila Yesus mengatakan seperti itu, gembalakanlah domba-dombaku, bukan berarti bahwa adik-adik sekolah pra-remaja pergi ke sana menginjili atau bagaimana. Tidak seperti itu juga yang Yesus maksudkan. Tetapi bagaimana kesetiaan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus itu? Karena banyak hal yang mengganggu kita, yang membuat iman kita lemah, yang membuat iman kita jatuh. Tetapi Yesus ingin menegaskan kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya tugas panggilan itu bukan hanya tugas panggilan kepada pendeta saja, kepada pelayan-pelayan di tengah gereja, tetapi kita semua dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan misi pekabaran Injil. Bagaimana caranya mengabarkan misi itu? Mengabarkan Injil itu. Kalau Rasul Paulus mengatakan engkaulah surat Kristus itu, bahwa kitalah yang ditempatkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini sebagai surat Kristus, menyatakan misi pekabaran Injil itu melalui diri kita sebagai orang Kristen. Kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen yang menerima ajaran kasih itu dalam hidup kita, jangan misalnya dilihat diri kita, oh itu orang Kristen, tapi sikapnya tidak seperti orang Kristen, perbuatannya tidak seperti orang Kristen yang mengajarkan kasih itu. Tetapi bila kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, diri kitalah yang kita kabarkan sebagai pengikut Kristus itu, maka orang akan melihat, oh dia adalah orang Kristen, dia adalah pengikut Yesus. Dari mana orang dapat melihat itu? Dari perilaku kita, dari sikap kita. Maka yang perlu sekali bagi kehidupan kita, adik-adik pra-remaja, harus meneladani
Kristus di dalam hidup kita ini. Itu bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka yang terakhir dikatakan Yesus kepada Petrus, ikutlah aku. Mengikut Yesus keputusan kita. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali kita memutuskan mengikut Yesus itu, jangan ingkar dalam diri kita. Apapun yang kita hadapi, baik itu memikul salib Kristus sekalipun, kita harus setia mengikutnya. Maka Yesus mengatakan kepada kita, ikutlah aku, teladanilah kehidupan Yesus dalam hidupmu. Sekalipun kita harus menghadapi penderitaan oleh karena mengikut Yesus. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di dalam seminggu ini. Kami dapat bersekutu di rumah kami masing-masing untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini menguatkan kami untuk lebih bersungguh-sungguh mengikuti Yesus dalam hidup kami ini. Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid Tuhan. Karena itu firman-Mu ini mengajarkan kami supaya kami mengasihi Engkau dari ketulusan hati kami. Sebab Tuhan telah memanggil kami oleh karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kuatkan kami untuk dapat melakukan ini. Sertai adik-adik remaja yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berikan kesehatan, berikan sukacita, dan kepada keluarga orang tua mereka, Engkau senantiasa mencukupkan segala sesuatu di tengah-tengah keluarga. Dan saat ini kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan Allah Bapa kami tidak tahu sampai kapan berakhir COVID ini. Tetapi kami percaya oleh perlindungan dan pertolongan Tuhan, kami mampu menghadapi segala tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan mengizinkan kami dalam ibadah di rumah masing-masing mendengarkan firman-Mu. Terimalah pujian kami, doa-doa kami, supaya kami semakin lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita.